Salam jumpa, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dalam video saya. Pada kali ini saya akan coba berbagi aksi nyata Merdeka Belajar dengan menyebarkan pemahaman merdeka dari platform Merdeka Mengajar yang sudah kita semua miliki sebagai pendidik. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Bare. Saya salah satu guru swasta di Kota Bekasi. Unit tempat saya bekerja di SD Strada Kampung Sawah. Bapak Ibu bisa berkunjung di sekolah kami melalui situs web yang kami miliki. Silakan Bapak Ibu kunjungi. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saya akan coba berbagi dari apa yang sudah saya pelajari dari platform Merdeka Mengajar. Di dalam platform Merdeka Mengajar ada pelatihan mandiri. Bapak Ibu bisa coba buka, kemudian di dalamnya ada modul-modul yang bisa Bapak Ibu pelajari sebelumnya. Ada 5 modul yang Bapak Ibu bisa pelajari, kemudian di setiap modul itu terdapat tes, post-tes yang dapat Bapak Ibu kerjakan untuk semakin menggali kemampuan kompetensi yang kita miliki. Modul belajar yang telah saya pelajari, yang telah saya lakukan, yang saya sudah pahami sebelumnya, mempelajari kemarin itu, yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua tentang pendidik dan mengajar. Modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu semua bisa mengakses, silakan Bapak Ibu akses dan lihat di dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian, modul yang pertama, saya akan coba menjelaskan poin penting yang ada dalam modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus merefleksikan diri kita, merefleksikan diri dan peran kita sebagai pendidik. Kemudian kita harus bisa memproyeksikan diri, mau menjadi guru seperti apakah kita di masa depan, mengenali diri dan peran seperti apakah saya, manusia merdeka, yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik secara lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk mengenal karakteristik murid dan kebutuhannya, kita sebagai pendidik harus mengenal lebih dalam. Kita harus mengenal lebih dan memahami lebih dahulu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki sebagai seorang pendidik. Karena pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sesuai perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dan belajar secara mandiri untuk terus-menerus mengembangkan potensi untuk menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik harus dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Menurut Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai penuntun, motivator, dan fasilitator sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Kemudian, ingin menjadi seperti apa? Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Bapak Ibu sering mendengar kalimat ini. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan, di tengah kesibukannya juga harus bisa membangkitkan semangat, serta terus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Guru yang maju memiliki konsep dan rancangan pikiran yang jelas tentang gambar dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik bagi murid-murid kita. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Kemudian pada modul 2 mengenai mendidik dan mengajar, poin penting yang saya dapatkan tentang mendidik menyeluruh.
pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Kemudian pada modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 poin yang akan dibahas di dalamnya terkait kodrat murid dan asas trikon. Apa saja yang menjadi kodrat murid? Yang menjadi kodrat murid merupakan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Asas trikon dibagi menjadi 3 bagian, kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Apa itu kontinuitas? Perkembangan yang secara berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen bersama bangsa lain mengusahanya terbina karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai identitas masing-masing bangsa. Konsentris bersikap terbuka, tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Budi pekerti, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ini pada modul keempat, apa saja di dalamnya terkait budi pekerti dan teori konvergensi. Pendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti yang berkaitan dengan budi pekerti, seperti ranah batin yang meliputi trisakti, ada cipta, rasa, dan karsa. Pekerti sendiri yang dimaksud meliputi ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Konsep konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pada modul kelima, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi natif digital yang hidup di daerah kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, sekian apa yang menjadi pemahaman yang saya dapatkan selama saya mempelajari modul pada platform Merdeka dan post-test yang sudah saya kerjakan. Saya mohon bantuan Bapak Ibu kiranya meluangkan sejenak waktu untuk mengisi umpan balik dari apa yang sudah saya paparkan dalam video ini. Ada beberapa pertanyaan seperti halnya dulu saya berpikir bahwa titik-titik ternyata kemudian langkah apa yang akan saya lakukan setelah ini. Saya mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk meluangkan sedikit waktunya mengisi umpan balik tersebut. Tidak lupa pada akhir video, Bapak Ibu, saya juga mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk like, comment, subscribe, share video dan channel YouTube saya ke teman, saudara, handai tolan, dan siapapun. Semoga video yang sudah saya berikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk kita mencapai kurikulum merdeka. Sampai jumpa. Salam sehat, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.